ini adalah waktu yang tepat untuk pindah ke Bali menurut gue. Karena apa? Lo bisa memanfaatkan hospitality yang udah mature dengan harga yang lagi turun banget. Nah gitu. Okay. Tapi tidak seindah kenyataan. Tidak seindah plannya ya. Tidak seindah. Ternyata aku nggak dapet kerjaan apa-apa selama 1 bulan full. Tapi nganggurnya dengan penuh pengharapan. Bukan, penuh jalan-jalan. Oh, penuh jalan-jalan. Oh, oke. Lupa diri ya. Lupa diri dia. No money, jobless. Tapi aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu sih. So, folks, balik lagi di podcast gua. Kali ini kenalkan tamu saya, namanya? Nama aku Anggia. Kalau keluarga sih biasanya manggil Anggi, tapi teman-teman manggilnya Gia. Mbak Gia ya kita manggilnya. Jadi balik lagi di segmen cerita perantau. Jadi objektifnya di podcast ini adalah ngasih perspektif buat mungkin banyak orang yang ragu. Maksudnya gini, gue tuh sebenarnya pengen berkoar-koar bahwa gini ya, pasti semua orang punya perbedaan pendapat. Tapi menurut gue ini adalah waktu yang tepat untuk pindah ke Bali. Menurut gue. Karena apa? Lo bisa memanfaatkan hospitality yang udah mature dengan harga yang lagi turun banget. Nah, gitu. Terus ya udah. Nah, terus selama gue di Bali kenalan sama teman-teman di Ubud yang rupanya kayak wow, orangnya unik-unik, nggak seragam dan ya nggak di luar pikiran gue lah, di luar ekspektasi gue. Lo kerjanya apa ini, oh gini gitu. Jadi hari ini gue mencoba apa ya, ngorek-ngorek. Nggak ngorek-ngorek sih, nanya-nanya sebenarnya. Dan kita kan juga baru 2 kali lah ngobrol ya. Iya, so far baru 2 kali. Sekali yang di kosan. Sekali di sini. So terima kasih sudah datang. Sama-sama. Ini menarik sih ya, karena teman-teman yang lain juga ikutan podcast ini. Iya, ada Opi, ada Ting Ting. Yes, makanya aku juga ayo kalau emang mau ngobrol soal teman-teman perantau, sebagai aku perantau yang finally terjebak di Ubud juga. Nah, itu seru tuh ceritanya. Kenapa bisa sampai sini dulu deh? Awalnya itu sebenarnya kan sebelum di Bali, aku tuh kerja nyemplung lagi ke IO, event organizer ya kan. Oke, bikin event di beberapa kota, kesana kesini mondar-mandir terakhir kita bikin di kota Bali. Oh, oke. Tapi sebelum domisilinya di Jakarta. Domisili aku di Jakarta, cuman suka melakukan banyak pekerjaan keluar kota gitu kan. Terus udah sampai di Bali itu kita kejebak sekitar berapa bulan gitu. Kejebak tuh menjebakkan diri apa emang beneran kejebak? Awalnya pengen menjebakkan diri gitu kan, sama temen berangkat, ayo kita yang ngurusin event untuk di Balinya gitu kan. Eventnya bulan Desember, kita udah datang dari bulan September. So far Oke. Nawa itu. September, Oktober, November, Desember 4 bulan ya kan hitungannya. Pokoknya kita udah datang dari September awal atau pertengahan gitu. Kita udah nyampe. Itu 2018. Aku ngecek. Oke. Terus di September 2018 sekali doang tuh pulang ke Jakarta, itu sekitar bulan Oktober awal kayaknya. Aku sempat balik. Finally sempat balik ke Jakarta bulan Oktober awal. Terus udah dikit lagi udah mau selesai eventnya. Pokoknya ada trouble sih, sejujurnya ada trouble di event kita. Kita bikin satu event, aku nggak berani untuk ngomongin itu karena ada teman-teman yang lain berkecimpung di situ. Musik ya pasti ya? Iyalah, semacam konser musik gitu lah. Oke. Terus. Ada trouble sama event itu, makanya kita kejebak sekitar 4 bulanan di situ, September, Oktober, November. Nah, di Oktober akhir, event kita sekitar tanggal 2 Desember, aku tuh udah mikir kayak, udah mulai kurang nyaman ya gitu. Di tim event. Kayak and then ketemu sama keluarga yang ada di Bali. Kebetulan emang aku punya tante angkat, keluarga angkat di Denpasar. Terus ketemuan sama keluarga, ketemuan sama teman-teman yang udah hidup di sini duluan. Sahabat-sahabat diracunin aku. Dong.
Enggak, mereka Enggak sebenarnya nggak ngeracunin. Ah, oke. Cuman aku termotivasi. Oh, Kok oke. mereka udah ada 3 orang sahabat aku di sini gitu kan. Mereka di Jembaran. Salah satunya adalah sahabat aku dari kecil banget. Dia udah hidup berapa tahun? 7 tahun di Bali, kayak mereka bisa survive gitu. Aku nggak ada kepikiran buat oke, aku pengen langsung pindah ke Bali, no. Yang aku pikirkan adalah aku mau menghabiskan tahun baru aku di Bali, ya, karena itu Desember ya. Tanggung lah, nanggung gitu. Nanggung Oke. kan. Oke. Mungkin kalau emang nggak bisa dapet, aku mikirnya akhir tahun baru aku bisa dapet kerjaan event tahun baru. Oh iya benar. Bener kan? Visible. Oke. Tapi tidak seindah kenyataan. Tidak seindah plannya ya. Tidak seindah. Ternyata plannya. aku nggak dapet kerjaan apa-apa selama 1 bulan full. Oke. Ini membawa uang yang ada nih. Desember nggak dapet kerjaan. Januari nggak dapet juga. Tapi Januari awal aku sempat dapetnya itu bantuin kakak sepupuku udah hidup di Ubud duluan. Aku datangin dia sama temen dan dia bilang bantuin ya, ada Tato Satapak Studio baru mau opening itu 2019 Januari. Akhirnya aku bantuin mereka buat nge-MC, bantuin acara openingnya, bantuin mereka nge-MC juga. Itu kan bilingual ya, English Indonesia MC-nya, bantuin mereka. Terus kayak kok teman-teman di Ubud se-friendly ini ya gitu. Kok kayaknya mereka seperti yang kamu bilang mengejutkan gitu. Pekerjaannya ternyata A, B, C, D. Kok mereka indah-indah aja ya hidupnya. Oke, aku mau tinggal di Ubud. Tapi sebelum tinggal di Ubud, Desember Januari itu sempat aku muter-muter ke Canggu, Seminyak, Jembaran, kayak nggak menyenangkan. So far aku ke Ubud. Itu masih nganggur awalnya, tapi nganggurnya dengan penuh pengharapan. Bukan, penuh jalan-jalan. Oh, penuh jalan-jalan. Oh, oke. Lupa diri ya. Lupa diri ya. No money, jobless. Tapi aku bisa jalan-jalan kemana-mana. Kok bisa? Nah, kok bisa? Gitu. Aku bersyukur, alhamdulillah aku bersyukur aku bisa sampai kayak ke Amet. Bisa jalan-jalan ke Amet, bisa jalan-jalan kayak ke Kintamani, ke mana-mana. Ya karena teman-teman di Ubud yang friendly ini. Kayak ajak-ajak aja gitu ya. Ayo Gia. Jadi gini, di sini sih so far ya aku tahu teman-temannya ketika dia tahu kamu perantau, kamu baru datang, kalau kamu berkelakuan baik, kamu akan sangat dibantu. Kamu nggak punya kerjaan, ini loh ada kerjaan ini, mau ngerjain ini nggak, mau ngerjain itu nggak. That's the point. And then finally aku kerja di salah satu tempat yoga besar itu. Yes. Oh, oke. Terus itu bisa itu dari kenalan aja, diajak dari kayak ngelamar gitu? Temen ke temen. Kalau yang kerja itu pekerjaan itu karena gini, hampir tiap hari nih ketemu teman-teman nongkrong segala macem. Aku kan bukan berarti jobless bener-bener nganggur ya. Aku bantuin teman-teman yang punya event kecil-kecilan doang, kayak acara musik pasti aku datang gitu. Nah mereka tanya, kamu udah dapet kerjaan tetap belum? Nope. Kamu udah dapet kerjaan belum? Gitu kan. Finally ada lowongan, masuklah aku. Dan memang kan skill aku lebih mengorganize atau manajemen sesuatu gitu. Ya, dan sebenarnya di Bali untuk pekerjaan bikin event kalau nggak COVID sih sebenarnya jalan-jalan aja gitu. Yes, kan. benar banget. Mau tadi bilangnya mau bikin event sesampah mungkin juga tetap aja ada yang datang. Iya, karena kan memang ada guestnya ya, ada kalau orangnya tuh luber-luber anggapannya. Bener kayak banget. Karena memang tujuannya orang datang rata-rata ke sini kan buat berwisata dan mereka udah siap bawa uang, ya kan. Jadi mereka mau menghibur diri mereka, jadi ada hiburan ya mereka nikmatin. That's why yang jadi pelajaran buat orang yang suka take it for granted, karena pebisnis di Bali dia udah biasa zero marketing effort gitu kan. Kayak ya udah, gue bikin villa pasti nanti ada aja, gue bikin resort nanti ada aja, gue bikin event ada aja. Terus tiba-tiba pandemi terus ya gue rasa marketing skill itu butuh banget sih gitu. Iya. Kayak yang tadi kamu kasih tahu
ini waktu yang tepat buat move ke Bali, aku bisa bilang yes dan tidak gitu. Yes kalau mereka punya soft skill, karena sekarang kalau kamu punya hard skill banget, lapangan pekerjaan lagi susah Pak gitu. Justru sebenarnya yang kayak soft skill kamu yang bisa kamu kerjakan dari rumah kayak work from home, kalau kamu punya itu, kamu bisa hidup di sini gitu kan. Tapi kalau kamu yang harus ngantor banget, itu malah kayak mau tahu nggak job yang paling bertahan di Bali saat lagi gini, ini si bapak ini nih, editor itu nggak bakal kekurangan job. Teman-teman gue yang editor video apapun itu kayak hidupnya kayak gimana pandemi, lancar aja gitu kayak iya emang curang nih si bapak ini nih, selalu lancar mau pandemi mau kiamat sugro juga kayaknya tetap aja ada kliennya. Sejujurnya kayak aku gitu, finally bukan pekerjaan tetap aku yang membuat aku bertahan untuk hidup. Side job aku di sini itu ngajar bahasa Indonesia. Awalnya ke bule. Gitu, ke bule. Aku punya side job selain ngantor, waktu itu kan aku punya side job untuk MC dan ngajar bahasa Indonesia ke bule. Itu private class. Udah mulai dilakuin pas udah mulai sebelum pandemi aku udah melakukan itu dengan sangat. Begitu pandemi aku nggak bisa MC, event at all gitu kan, nggak boleh ada keramaian ya kan. Terus tapi kalau untuk kelas aku tetap lakuin. Kenapa? Karena aku kelasnya private. Aku kelasnya private benar-benar yang tatap muka. Paling banyak murid aku cuma 3 orang. Jadi secara protokol kesehatan kita fine. Terus gitu. Kok bisa dapat klien? Itu dari mouth to mouth atau gimana sih? Bisa dibilang mouth to mouth. Gini, marketing itu kalau yang aku lihat dan aku menganalisis secara pribadi gitu, kalau misalnya di Bali ini mouth to mouth, kalau kamu tidak bersosialisasi, kamu nggak dapet apa-apa. Itu sih intinya. Kalau kamu nggak punya kalau jagonya di online atau sosial media doang boleh, tapi memang tetap harus kenalan, tetap networking harus gitu ya. Networkingnya harus kuat sih. Dan yang lebih oke, ini mungkin tips kali kalau ada yang mau pindah ke Bali gitu kan, kencengin di Facebook deh. Facebook community itu ya. Yes, Facebook community, karena teman-teman foreigner rata-rata tuh mereka lebih suka berkomunikasi lewat Facebook. Memposting sesuatu dari news atau kebutuhannya mereka gitu. Mungkin mereka merasa itu lebih kuat kali ya. Aku sebelum datang ke Bali, Facebook aku kayak mati. Mati segan, hidup segan mati tak mau tuh loh, mati suri gimana gitu. Begitu tak mulai stay di Bali kayak Facebook aku hidup lagi. Oke. Go to community yang kalau lo baru pindah ke Bali, community apa yang bisa lo tap in di situ untuk lo bersosialisasi? Untuk aku pribadi atau saran ke teman-teman nih? Kalau misalnya untuk aku pribadi, aku sih tidak pernah memikirkan aku pengen kemana ya awalnya, cuman karena aku suka musik, aku suka acara, aku suka yang nontonin hingar-bingar art tuh aku suka gitu kan. Makanya aku duluan ngedatengin mana nih tempat yang bikin live music, itu yang aku datengin, dan ternyata memang jaringan luasnya di situ banyak. Karena ngelihatnya teman-teman yang udah capek bekerja seharian dari A B C D, itu mereka melepaskan lelahnya di situ gitu. Jadi kita ketemu gitu. That's the point. Mereka kan ada dapat hiburan. Kayak kamu setelah bekerja seharian full pengennya ngapain gitu selain istirahat ya, selain lihat pemandangan. Kalau aku sih pengennya kayak aku pengen dengerin musik gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi kayak ya lu mesti tahu dulu nih lu mau kemana, pengennya apa gitu. Nanti pokoknya tinggal milih lah apa aja ada gitu. Ya so far di Bali tuh kayak semua komunitas tuh ada. Gitu kayak komunitas yang paling aneh yang pernah lu temuin? Banyak kan. Komunitas yang paling aneh di sini apa ya? Terus aku jadi mikir yang kayaknya ada yang begini gitu. Shamanik itu sih. Shamanik. Karena kan aku gini, kita sebagai orang Indonesia kita terbiasa dengan spiritual something dan memang iya Ubud itu terkenal dengan yoga wellnessnya ya kan, terus terkenal dengan spiritual thingsnya gitu.
Tapi aku nggak pernah menyangka bahwa itu tuh ada komunitasnya gitu. Maksudnya kalau secara orang Indonesia aku bisa bilang ada komunitas dukun cuy. Kayak gitu. Indo apa bule? Campur. Oh campur. Kayak gitu. Iya. Menurut aku tuh udah agak sedikit aneh ya. Orang-orang yang tapi di sini nggak aneh sih gitu. Iya. Kalau kita mungkin dari Jakarta, karena aku dari Jakarta kayak aneh nggak menurut kamu? Iya, ada komunitas dukun. Di komunitas M4 gitu kan. Yes, dan bahkan mereka punya degree-nya, mereka punya title-nya. Jadi kayak sarjana samanik. Oh gitu. Tapi alirannya apa? Indo atau soalnya yang aku lihat kan di sini kebanyakan kayak hippies Native American gitu kan. Mereka mencampur sih. So far si para samanik yang dari luar ini yang aku pelajari, mereka kan maksudnya dua unsur nih, mereka mempelajari samanik ini dan mereka mempelajari yoga. Nah yoga kiblatnya itu kan ke India kebanyakan ya. India agamanya kan Hindu. Balik lagi ke Bali sini juga agamanya Hindu gitu kan. Dan spiritualnya lebih kenceng, semua kan ritual ala Hindu kayak gitu. Nah jadi mereka juga mempelajari itu. Mereka mempelajari hari-hari di sininya, kayak apalah. Itu mereka cap-cip-cup sendiri ya? Iya kan? I don't know. Aku nggak pernah aku nggak berani menjudge. Mungkin bisa jadi. Tapi kan kalau secara aku beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang para samanik ini, mereka merasa kayak dapat vision, something. Mereka ada teorinya, gini gitu. Dan mungkin ada juga yang benar-benar mempelajari sampai pindah agama Hindu gitu kan. I don't know. Kalau cap-cip sendiri aku enggak. Kayak gue dari sini, oh ini cocok. Tapi bebas-bebas aja sesama dia cocok sama ini. Terus belum jadi orang Hindu sekarang. Udah ke Hindu-Hinduan belum? Biasanya kan orang pendatang masuk Bali langsung ke Hindu-Hinduan gitu kan. Aku sejujurnya aku punya my religion, my basic religion, walaupun itu memang agama keturunan. Finally aku perjalanan spiritual aku meyakini agama aku gitu kan. Sama Muslim still, tapi kalau nanya soal kayak bakar dupa, dari rumah aku di Jakarta, mamah pun suka bakar dupa untuk wewangian, jadi gak ada. Enggak sih. Gue bingung orang-orang bule kok ke Hindu-Hinduan banget di sini. Orang-orang bule kayak ikut kayak apa sih gitu. Nah ini yang pernah gue bahas. Semoga ini no offense gitu kan, no offense buat siapapun. Cuman kalau ini analisa diri aku sendiri gitu. Kalau kamu mau cut ini atau enggak terserah. Yang aku pelajari teman-teman dari Western sana, unsur agama mereka sudah banyak hilang. Enggak kayak kita. Kita kan punya agama keturunan yang terus-menerus diadakan sampai cucu beranak cucu gitu kan. Kayak kamu terlahir di keluarga Nasrani, so pasti kamu akan menjadi anak Nasrani. Kamu terlahir di keluarga Hindu, kamu berarti anak Hindu. Kayak aku pun terlahir di keluarga Muslim, aku juga jadi agama Muslim. Nah itu tuh di sekolah pun kita diajarkan, dan di negara pun kita diwajibkan agama kamu apa gitu. Nah si orang-orang jadi kebanyakan dari kita ketika kita merasa kesulitan, ujung-ujungnya kita masih punya pegangan nih Pak, walaupun memang si agama ini adalah agama bawaan. Ateis apapun kamu, ujung-ujungnya masih ya Tuhan gitu, masih nyebut gitu kan. Nah si teman-teman Western ini yang aku pelajari, mereka tidak beragama dari awal. Basically mereka tidak memegang ketuhanan sama sekali. Christmas pun udah jadi kayak apa ya, event aja gitu buat mereka, kayak makan malam bareng sama keluarga gitu kan. So mereka nggak punya pegangan. Begitu sampai di sini ketemu orang-orang yang jadi kayak kok tenang ya, mereka jadi kayak kehilangan, dan mereka memasukkan semua unsur agama apapun gitu, dan kayak dijual belikan. Iya, jadi kayak hayu sini aku mau kayak aku jadi kayak menuhankan segala macamnya gitu. Dan itu juga berlaku tidak cuma untuk agama. Kayak kalau aku patah hati misalnya, aku bisa curhat ke temanku, ya kan. Kalau mereka patah hati, mereka curhatnya ke psikolog langsung, tanpa mereka udah menghilangkan dulu unsur-unsur keluarga dan teman terdekat kayak gitu. Too much individual, jadinya begitu nyampe di sini semua mau dimakan. Itu yang tadi kamu bilang, balik lagi jadi kayak kok ke Hindu-Hinduan ya.
Oke. Seneng lo di sini lo ya. Seneng lo. Tenang hati lo di sini lo ya. Banyak loh teman-teman yang bisa bahasa Indonesia, aku kan ngajarin mereka. Iya benar. Iya nggak apa-apa. Are you happy? Happy dong. Happy dong. Tapi kan itu so far cuma analisis aku aja, mungkin mereka punya alasannya tersendiri. It's up to them. Iya. Digital nomad. Yeah. That's it ya. Salah satu mimpi gue yang belum kesampaian, maksudnya kayak kita kan orang event ya. Yes. Offline banget nih, terus tiba-tiba pandemi kan jadinya online banget, terus kayak aduh, ngapain gue nih gitu. Bener sih, kayak aku juga ya gitu deh. Iya sih gitu. Untung masih bisa ngajar-ngajar kan. Masih bisa ngajar-ngajar kayak gitu. Itu makanya kan proyeknya si bapak itu lebih banyak dari saya ngintilin dia. Oke, memang harus ini ya. Jadi ikut-ikutan digital kan gitu. Ya masih kayak gitu. Aku coba buat kayak ngajar online, cuman ternyata aku telat untuk apply. Slotnya kepenuhan semua. Jadi si pandemik ini bener-bener banyak banget yang ngajar secara online. Iya. Event online juga kayak orang bikin maksudnya kayak banyak yang biasanya eventnya offline terus bikin online. Gue nggak tahu di belakang itu mereka entah itu cuan atau rugi, mungkin mereka melakukan itu atas dasar yang penting menjaga brandnya aja tetap ini kan, tetap eksis, menjaga eksistensi aja. Iya, tapi gue nggak tahu ya, maksudnya kayak generasi pandemi ini, makanya lo umur berapa? Sekian. 30 something. Oh gitu. Oke, ya sama, aku juga kepala 3. Tenang aja, gue. Enggak, soalnya biasanya kalau orang tuh nebak tuh, ini anak pasti bocah nih. Oke. Iya. Jadi, generasi kita kan biasa kalau event ya experience physically gitu kan. Terus sekarang mungkin yang anak-anak ABG sekarang yang SMA, sekolah aja daring. Iya. Nggak tahu, menurut lo dengan 2 tahun terakhir orang di akhirnya nggak dapat experience offline, experience physical gitu. Setelah pandemi selesai, kira-kira orang masih appreciate offline event nggak? Banget ya? Jadi malah kayaknya haus kan jadi. Maksudnya gini, offline sekarang online itu kan sekarang jadi jawaban untuk kita bikin event ya kan, daripada nggak bikin apa-apa mendingan ada satu acara ya kan. Cuman kalau online itu apa bedanya sama kamu nonton YouTube? Apa bedanya kamu nonton konser yang udah terjadi direkam terus diposting di YouTube dan kamu nonton itu? Nah, bedanya sama yang event online gitu kan. Nah kalau event offline tetap jadi greget, udah pasti tetap jadi greget karena kamu ketemu bintangnya langsung, kamu motoin dia langsung, kamu bisa ngerekam mereka sesuka hati dan bahkan bisa foto bareng. Online kan nggak bisa. Screen capture. Nggak bisa. Screen capture foto berdua gitu kan, nggak lucu. Nggak kecuali mungkin kayak ini, pernah nonton apa yang main game terus dia pakai suit, iya itu virtual, kalau pelukan berasa suitnya virtual gitu kan. Apa sih game apa gitu? Iya, VTR. Ada filmnya gitu, tapi nggak tahu kapan bisa kayak gitu. Itu mungkin 2050 kali Pak mungkin ya. Karena kalau sekarang juga orang nggak punya duit buat belinya walaupun teknologinya udah jadi. Ngomong-ngomong soal duit, kalau memang teman-teman ada yang mau pindah ke sini, aku saranin dia bener kamu bilang, teman-teman boleh pindah ke sini di sekarang karena harganya memang lagi kita banyak option yang diskon ya kan. Apa sih kalau aku bilangnya ini juga membantu untuk lokal-lokalnya juga. Membantu semua yang ada di sini yang udah berusaha menyiapkan dari penginapan sampai tempat makan. Kita sih Bali paling terasa banget dari awal pertama pandemi ya. Begitu dibilang lockdown atau PSBB, semua tempat harus tutup. Semua orang banyak yang kehilangan pekerjaan. Tempat-tempat makan juga ditutup. Dan sumber perputaran uang yang paling utama yaitu turis-turis itu kan langsung ditiadakan.
Jadi ya perputaran uang sekarang kita berharapnya cuma dari teman-teman lokal aja. Iya. Jadi kalau memang pada mau pindah ke sini boleh, Iya, tapi please banget tetap dijaga gitu kan, jaga alamnya, jaga kelakuannya Iya. juga, dan ya karena kita masih pandemi gini masih tetap prokes sih, protokol kesehatan. Iya, bukan berarti memanfaatkan penderitaan orang yang lagi Benar. pandemi akhirnya Iya. nurunin harga, enggak. Enggak. Malah ini bentuk support dan menurut Yes. gue win-win solution lah gitu. Kalau dulu mungkin budget lu sekian cuman bisa 1 bulan, Bener. sekarang mungkin bisa 3 Masih bulan bisa. sampai 4 bulan gitu. Bener-bener. Dan apa salahnya lu ya mungkin susah kalau udah punya keluarga segala macamnya. Tapi kalau misalnya lu masih single, terus kerjaan lo WFH gitu, Yes, bisa WFH. kayak terus apa lagi gitu. Gue sih secara lantang bukannya sok-sokan sombong kayak lu enak banget, enggak, tapi gue secara lantang ngapain gitu, ngapain di Jakarta gitu, kualitas hidup dari segi ini aja deh, dari segi makanan. Harganya mungkin sama di warteg makan 10.000 sampai 15.000, tapi dari bahan-bahan kayak wortelnya, bayamnya segala macam tuh lebih fresh, lebih organik kayak ya gitu, kayak standar mereka udah kadung tinggi karena untuk turis dari maksudnya standar ini bukan masalah harga ya, mau harga yang murah pun standarnya tinggi gitu, kualitasnya tinggi, karena ya ini kan anggapannya pulau komersil, lu nggak enak dikit aja lu pasti nggak laku, pasti dikomplain. Iya pasti dikomplain, pasti nggak laku. Jadi kayak mau nggak mau punya benchmark yang tinggi, udah mature. Misalnya gue nggak bandingin, misalnya gue pernah ke Labuan Bajo, alamnya juga bagus, tapi dari segi SDM belum ke training secara mature gitu kan, kayak gitu service ini udah mature semua. Jatuhnya apa ya, aku pindah ke Bali tuh aku merasa kayak ini masih Indonesia sih, cuman memang lalu lintas internasionalnya dapat banget sih kalau di sini secara makanan juga. Iya. Pola pikir segala macam, nggak ngeribetin orang lain satu sama lain. Kau bisa ketemu teman-teman yang kayak aku gini, tidak berarti aku pakai celana pendek, hot pants gitu, pakai kaos. Aku habis kerja loh, tadi habis ngajar loh gitu kan, sebelum podcast kesini aku habis ngajar. Kalau Jakarta aku nggak bisa ngajar kayak begini, aku harus pakai at least kemeja, celana panjang, pakai sepatu. Kalau kata Ting Ting, gue pakai rok span ketat nggak bisa napas, buat apaan kata Ting Ting gitu, buat apa sih gue pakai rok span ketat nggak bisa napas dari gitu. Iya, kayak begitu. Tapi kalau di sini tuh kita bisa ke kantor yang sendal jepitan, ya kan. Aku waktu ngantor tuh kadang ada beberapa kali aku harus datang jam 6 pagi ke kantor. Ya itu aku datang ke kantor nggak mandi gitu. Yang penting kerjain dulu apa yang harus dikerjakan pagi-pagi karena ada event pagi di kantor. Aku harus datang ke kantor duluan. Jadi bangun tidur langsung dengan baju tidur, pakai jaket, naik motor sampai kantor. Udah selesai. Mandinya nanti gitu, pas jam makan siang baru aku mandi. Iya kalau ada waktu lah pokoknya gitu. Kalau ada, sebenarnya kehidupan kayak gini di Jakarta ada namanya agency life, ada tapi bedanya agency ya. Agency life, begitu juga gitu. Lo ini juga sweet bloody and tears, tapi at least lo sweet bloody and tearsnya di udara yang bersih, ya kan, di makanan yang lebih sehat, kayak gitu. Agency tuh justru sebelum aku turun lagi ke event itu, aku kerja di si big bossnya nggak mau disebutin agensi ya, dia maunya dibilang butik desain, dia pengennya, tapi tetap aja lah itu agensi juga. Iya, dia tetap pengennya dibilangnya agensi desain. Tetap kamu kalau mau meeting di Jakarta kamu harus rapi. Iya. Di Bali kamu bisa meeting, justru lucu kalau terlalu rapi. Kalau kamu datang pakai kemeja, pakai sepatu, terus meeting ketemu orangnya malah bingung. Kamu mau kemana? Gerah bos, gerah banget sih. Panas sih, bener panas. Bukan berarti orang, maksudnya aku pribadi gitu, bukan berarti aku pakai celana pendek gitu buat gaya-gayaan. Kamu sok seksi. Enggak, panas. Bener, gerah. Tapi ya sehat buat kulit lo. Walaupun agak hitam tapi nggak, pokoknya kayak well-being lo, maksudnya jadi anak desa. Iya, dari environmentnya juga mendukung well-being lo gitu. Yes, benar. Dari airnya segala macam. Terus ada gak teman-teman yang komentar
tentang pas lo kesini terus nggak pulang-pulang. ada lah, maksudnya banyak banget gitu kan, banyak banget teman-teman ngapain sih kamu hidup di sana, ngapain gitu, karena memang yang aku posting di media sosial itu Yang bagus-bagus hanya aja. kesenangan doang. Oke. Aku tidak pernah memperlihatkan aku kerja gini loh, gitu, enggak gitu. Teman-teman so far terakhir nih temen aku, 2 hari yang lalu aku ngobrol sama temen dan temen tuh bilang kayak gini, gimana lu masih kerja di bar? Kerja di bar. Cuman karena aku suka posting kayak malam ada teman main musik, aku suka posting. Itu yang lebih banyak aku posting di story Instagram. Jadi kayak no, aku nggak kerja di bar. Iya. Dan kalaupun kerja di bar, kalaupun so what gitu kan. Nggak ada masalah, Iya, buat aku nggak ada masalah. Cuman kayak bener-bener media sosial itu aku taruh sih di Instagram, aku bilang kalau kamu percaya 100% sama sosial media, mendingan kamu ganti Tuhan sekalian gitu. Karena itu gimana ya gitu. Aku benar-benar coba posting kayak aku jalan-jalan kemana gitu. Dan kayak di Bali kamu nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, buat kamu foto-foto buka bagus. pintu, kamu buka pintu depan juga posting aja nih gitu. Orang dipikirnya ini anak jalan-jalan kemana? Iya enggak, belakang kosan kok ini gitu. Kamu bisa mandi ke sungai, ke air terjun, udah langsung dapat view. Dan banyak teman-teman yang selama ini gua ada kenal di Ubud nggak gitu give a fuck sama sosial media. Yes, Karena dia udah menikmati hidupnya. bener. Iya kan? Udah menikmati hidupnya. Oke, ini seru nih. Apa perspektif lo tentang sosial media? Buat sekarang ini, kalau buat aku sih tetap masih media komunikasi ya, sosial media. Kenapa media komunikasi? Karena aku punya keluarga juga yang di pulau-pulau lain di Indonesia, terus punya teman-teman dekat yang mungkin dari kecil atau selama aku sekolah atau kuliah yang sekarang kita udah nyebar ke seluruh Indonesia juga gitu kan. Dari sosial media itu at least aku tahu mereka masih hidup. At least aku tahu mereka masih baik-baik Jadi aja. sosial media tuh ngecek lu masih hidup apa enggak, udah itu aja. Iya, buat news aja kayak oke, mereka dalam keadaan baik-baik aja. Karena sekarang so far hampir keseluruhan orang selalu memposting penderitaannya mereka di sosial media. That's the point ya kan. Ya, aku begini nih ditaruh di sosial media gitu kan. Jadi kayak oke, temanku lagi nggak baik nih gitu. Jadi aku bisa tahu keadaannya gitu. Tapi kalau buat diri aku pribadi enggak, aku cuma memposting kesenangan di sosial media. Iya, maksudnya lucu di sini malah anggapannya source of happiness-nya yang didamba-dambakan teman-teman di Jakarta ada bisa dibilang ada di sini nih, ada pantai, di sini, yes. laut, gunung, people, event segala macam. Dan kalau sekalinya terjadi di Jakarta tuh kayak didokumentasin segala macam, upload social media, harus semua orang tahu gua ada di sini. Tapi di sini kayak ya udah gitu aja gitu. Kayak misal gitu kan, di sini kita misal aku kayak di tempat yoga itu aja gitu kan, something big happen gitu kan, di situ ada sesuatu yang event yang lumayan bergengsi gitu. Mungkin buat teman-teman di Jakarta aku nggak mau posting itu yang kayak aku ada di sini, ini acara ini, mungkin aku posting cuman kayak foto satu dan terserah deh kamu mau ngomong apa. Orang sini tuh event, makanya gue sebagai pendatang dan orang event, riset event di sini tuh sulit sekali. Kayak gue mau nyari referensi event, event-event yang di Bali apa aja ya, gue lihat tek anjir nggak ada nih, apa sih gitu. Terus nanya sama lo ngasih tahu ini nama eventnya, ini namanya, nggak kebayang di internet gitu, ya gitu. Nggak sibuk sama handphone sih, nggak sibuk sama handphone buat kayak posting buat apa, enggak. Makanya ya sejujurnya kalau boleh aku bilang di Bali masih ada eventnya, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Maksudnya sesuai dengan protokol kesehatan tuh semua orang kalau datang mereka pakai ini, udah jelas ada maskernya, pasti tangannya juga cuci tangan dan segala macam. Itu event masih bisa terus jalan, ada social distancingnya juga kayak begitu, dan nggak pakai posting media. Rata-rata yang posting sosial media itu malah justru yang dari turis datang kayak contohnya gue kemarin, terus gue mulai video-video terus kayak kok gue sendiri nih, udah nggak usah jadi thanksin. jadi thanksin karena mereka enjoy the moment semua gitu. Dan mereka ngejaga banget biar kayak
keberlangsungan dari acara community-nya. Karena orang yang tidak ada di situ akan menjudge bahwa kok begini, gila ya gitu. orang itu bikin keramaian kayak begitu gitu. Kok nggak mikirin sih kalau orang lain lagi sulit COVID. Dipikirin kok sulit COVID itu, makanya ada social distancingnya juga, ada protokol kesehatannya juga. Cuman kan waktu kayak mau tidak mau kalau kita lagi foto bareng, ya udah sih foto bareng aja. Aku kayak nggak lucu juga kalau misalnya kita jaga jarak ya foto bareng. Gitu. Susah sih social distancing. Oke. Ada coba kasih satu racun lagi alasan untuk orang Apa pindah ke sini terakhir. Alasannya ini kayak terlalu klise sih. Intinya kalau misalnya kamu berada di apa namanya, Jakarta tuh udah terlalu banyak polusi. Walaupun aku nggak mau juga Bali jadi banyak polusi ya. Kalau kamu mau kesini itu pikiran kamu tuh bisa jadi lebih jernih. Kenapa? Karena nggak capek duluan cuy. Jadi bisa refresh, terus ide-ide segar tuh bisa lebih mengalir. Malah lebih produktif karena iya benar sih. Lebih mengalir banget, pastinya lebih produktif. Cuman ada juga devilnya. Kalau terlalu tergiur jadinya lebih males. Iya, bablas gitu ya. Iya, bablas. Dan hati-hati sama kalau teman-teman yang emang nggak terlalu jiwa pekerja, latih diri dulu deh buat ngerantau ya kan. Kenapa? Karena takutnya malah terjerumus sama hal-hal yang gimana ya? Banyak, Bali yang negatifnya. Gitu iya, kan. kebebasan itu harus dikontrol juga. Benar, karena kebebasan harus ada tanggung jawabnya juga. Karena semuanya terlihat indah loh gitu. Dan hati-hati ketika kita kok si A udah begini ya, kok si B tempatnya begitu ya gitu. Perjuangkan apa yang kamu pengen aja. Bukan karena orang lain. Oke. Good story. Thank you banget udah Sama-sama. share ceritanya di podcast gua. Nextnya mungkin kalau nggak hari ini mataharinya kayaknya udah mulai gelap. Next day si bapak editor yang nggak kehilangan job ini dari kemarin yang membuat kita iri akan saya wawancarai. So thank you Mbak Gia. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol. Yes. Ya. Gue paling jelek sih nutup video ini. Jadi, paling jelek, oke, aku yang nutup ya. Okay. Aku MC. Oke. Coba. Apa? Aku lupa nama channelnya. Nama Yes, channel. a moment. Yes, a moment. Oke. Ini kalau butuh MC nih, Ya, aku MC bilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris juga. Guru bahasa Inggris juga, guru bahasa Indonesia juga. Iya. Lumayan promosi kan? Makasih banget, thank you. Oke. Nanti kita ketemu lagi di Yes, a moment di podcast berikutnya bersama tamu perantau atau perantau atau kejutan yang lain. Bye.